Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hasan dengan NIM 21040450138 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam. Yang pertama, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qurani. Nah, itulah kelima pokok pembahasan materi yang saya akan sampaikan pada video kali ini. Nah, materi yang pertama itu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama itu menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Nah, pendapat yang kedua itu menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama itu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Yang kedua itu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Yang keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Nah, ada dua pandangan. Yang pertama itu menekankan pentingnya substansi materi. Pendapat pertama ini menyatakan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan substansi. Mahasiswa harus dibekal dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam. Dosen pendidikan agama Islam harus menyuruhkan materi pembelajaran agama secara luas dan mendalam. Pendapat yang kedua itu menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan itu mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam cukup menyuruhkan substansi materi yang paling dasar dan inti saja. Adapun pengembangannya diserahkan untuk digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu, yang paling terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Ayat yang berkaitan terhadap materi yang pertama ini yaitu pada Quran Surah Ali Imran ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar sadaqallahul azim. Materi yang kedua itu bagaimana manusia bertuhan. Bagian A itu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan roh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang dititipkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia.
Al-Quraisy dalam tafsirnya menunjukkan bahwa roh atau spirit memang jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia. Dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mampu mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Bagian B, manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik sehingga kita mampu menemukan hakikat pada setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualitas mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Bagian C itu menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama itu sumber psikologis tentang konsep ketuhanan, yaitu adanya keterbukaan pada yang adikrodati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan gaib karena dalam dirinya ada unsur spirit. Yang kedua itu sumber sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keberagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Yang ketiga itu dalam argumen Al-Quds, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dalam semua sebab-sebab lainnya yang berderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sebagai sumber suatu yang lain, yakni alam semesta. Yang keempat itu dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari suatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Bagian D itu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita percaya kepada Allah secara umum atau secara garis besar. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang punya nama-nama yang baik yang terangkum dalam Asmaul Husna. Ayat yang berkaitan terhadap materi yang kedua ini itu pada Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Faqim wajhaka lillazina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Materi yang ketiga itu bagaimana agama menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagian A, agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat menurutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam lahir bukan karena pemberian dari seorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung, Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki dapat diraih saat manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Adapun puncak kebahagiaan manusia akan didapatkan ketika manusia tersebut mampu mengenal Tuhannya. Bagian B, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat Islam. Islam berasal dari kata as-salama yuslimu islama yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu manusia harus patuh pada agama. Kebahagiaan yang datang dari luar kerap kali hampa dan palsu. Orang yang menumpukan kebahagiaannya pada hal-hal yang berasal dari luar diri ucap kali merasa ragu, kecewa, cemburu, dan putus harapan ketika sedang terpuruk atau ditimpa musibah. Sebaliknya dia sangat gembira jika sedang dihujani rahmat dan lupa bahwa hidup ini bak roda yang berputar. Lupa bahwa kesenangan terletak di antara dua kesusahan dan kesusahan terletak di antara dua kesenangan. Bagian C, sumber historis, filosofis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama itu sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Yang kedua itu sumber filosofis. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofisnya. Agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera, yang diikat oleh norma agama, aturan pemerintah, sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Yang ketiga itu sumber sosiologis. Manusia membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling membantu merupakan ciri perilaku makhluk sosial. Bagian D itu argumen tauhidillah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah aktivitas yang dilaksanakan mahasiswa akan bermakna kalau ada rohnya. Aktivitas tanpa roh adalah kegiatan semu yang tidak akan membuahkan kemaslahatan. Bagian E, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi. Dikatakan abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir maupun batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid, yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal yang dibangun. Ayat yang berkaitan terhadap materi yang ketiga ini itu pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Materi yang keempat itu mengintegrasikan imam, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Bagian A, konsep pembelajaran mengintegrasikan imam, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil atau manusia sempurna. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, imam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil, Muhyiddin Ibnu Arabi pada abad ke-13 Masehi adalah orang yang pertama mengemukakan istilah ihsan kamil. Kemudian Syekh Fathullah menyebut ihsan kamil sebagai proses tanazzul terakhir Tuhan. Maksudnya sebagaimana pandangan Ibnu Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat ihsan kamil. Bagian B, cara membedakan imam, Islam, dan ihsan dalam bentuk ihsan kamil. Antara imam, Islam, dan ihsan di samping saling berhubungan juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri di antara ketiganya. Imam lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Ihsan merupakan perwujudan dari imam dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar imam dan Islam itu sendiri. Bagian C, alasan mengapa imam, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam bentuk insan kamil. Karena insan kamil adalah manusia yang sempurna, yang meskipun tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi, namun Islam, iman, dan ihsan akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna atau manusia yang lebih baik. Ya, Islam itu berarti berserah diri terhadap aturan Allah. Ya, imam itu berarti mengimani Allah itu ada
dan mengimani hukum-hukum iman. Ia ihsan itu berarti berbuat baik seolah-olah ia melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Dari mengamalkan 3 hal tersebut, maka dia akan membentuk menjadi insan kamil. Ayat yang berkaitan terhadap materi yang keempat ini yaitu pada Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna Qul lam nu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Nah, materi yang terakhir itu materi yang kelima, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Bagian A, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qur'ani di kalangan mahasiswa sekarang ini menjadi urgensi dalam menghadapi era digital seperti sekarang ini, terutama dalam menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Dengan mengembangkan teknologi di dunia, berbagai tantangan global hadir di tengah-tengah mahasiswa, maka mahasiswa harus dibekali pendidikan Islami agar bisa menghadapi persoalan yang datang dengan tetap berpedoman dengan Al-Quran, tidak hanya dengan kepandaiannya. Apabila seorang mahasiswa memanfaatkan teknologi tanpa dilandaskan dengan ajaran Al-Quran, maka akan terjadi penurunan moralitas generasi muda. B. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, istimisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak dan aspek lainnya. Adapun tujuannya ialah yang pertama meluruskan akidah manusia, yang kedua menegakkan hak-hak dan kemuliaan manusia. Bagian C, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatul hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran menjadikan paradigma sebagai aspek kehidupan, merupakan faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap utama Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Ayat yang berkaitan terhadap materi yang terakhir ini yaitu pada Quran Surah Sad ayat ke-29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Sekian penyampaian materi pendidikan agama Islam dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan. Saya minta maaf untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.